Halo, Hai, ketemu lagi dengan PR, Putri dan Papuy. Ridwan. Kita udah hampir berapa bulan ya nggak ngupload tentang Jepang lagi nih. Kayaknya udah hampir 5 bulanan lah ya. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Beberapa episode ke depan kita akan jawab pertanyaan teman-teman semua nih. Oke, jadi yang pertama nih Put, kenapa Jepang? Mungkin teman-teman sudah tahu, pada tahun lalu 2023, tepatnya di bulan Oktober, kita sudah pergi ke Jepang untuk pertama kalinya. Pada tahun ini pun kita putusin untuk kembali ke Jepang di bulan November. Jadi ini kali keduanya kita merasakan musim gugur bersama. Kenapa nggak negara lain aja gitu, Nah, itu. nyobain apa kek Eropa atau Asia lainnya dibanding ke Jepang lagi? Kenapa? Coba jelasin. Ya, jadi lagi naik banget nih pembahasan tentang Jepang. Jadi katanya kalau nanti kita udah ke Jepang, kita jadi menaikkan standar liburan kita nih. Dan katanya setelah ke Jepang tuh kita jadi bingung mau ke negara mana lagi karena penjelasannya akan kita beberkan ya. Iya juga, tadi kan kamu yang nanya ya. Kenapa? Nomor 1 adalah negara Jepang itu terdiri dari kepulauan seperti Indonesia. Banyak banget daerahnya, banyak banget prefekturnya, dan setiap kota dan prefektur tuh bagus-bagus banget ya. Nggak cuma Tokyo, Osaka aja, tapi di kota-kota kecil pun itu tuh nggak kalah cakepnya. Jadi kalau misalkan sekali 2 kali ke Jepang kayak kurang deh. Mesti cobain ke kota-kota lainnya. Yang kedua itu kurs. Jadi kalau kita melihat 3-4 tahun ke belakang, kurs Jepang itu sekitar 125-an dibanding dengan rupiah. Dan pada 2 tahun terakhir ya, tepatnya pada tahun 2023 dan tahun ini 2024, kurs Jepang tuh lagi rendah banget di sekitar 102 sampai 105, bahkan pernah sampai 100-an ya. Ya, kemarin terakhir gitu Ya, katanya 90, hampir 90. tapi cuma sebentar sih bentar ya. banget. Balik lagi ke 102-an ya. Nah, Cuman itu udah termasuk rendah ya. Betul, itu udah rendah. Jadi bisa dibilang Jepang itu dibanding dengan 3-4 tahun ke belakang, harga-harga di Jepang itu 20-25% lebih murah. Betul. Nah, jadinya kita memutuskan ke Jepang karena memang setelah dihitung-hitung mendingan sekarang dibanding beberapa tahun ke depan gitu ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba kurs Jepang menguat gitu. Nah, itu salah satunya juga Put. Benar. Setuju banget sih masalah kurs itu. Terus yang ketiga, kalau menurut aku pribadi adalah Jepang itu punya 4 musim ya, seperti kebanyakan negara barat lainnya. Tapi spesialnya itu setiap musim itu bagus-bagus banget, terutama musim gugur sama musim semi. Mana saat musim semi itu ada bunga sakura nih, cantik banget kan warnanya. Sedangkan pas musim gugur kayak kemarin kita ya ngelihat daun-daun merah namanya momiji atau maple, terus ada ginkgo warna kuning. Aduh, bagus-bagus banget sih. Jadi kayaknya kita butuh kembali lagi ke Jepang untuk melihat itu semua gitu. Padahal kalau aku sendiri itu kan Jepang kita kayak balik lagi ke tahun lalu ya. Aku Yang datangnya di musim autumn yang sama, lagi. Tapi kayak nggak bosen gitu Iya, ya. Kayak benar. selalu ada yang spesial di tiap kita ke Jepang. Betul. Gitu. Keempat, alasan kenapa ke Jepang lagi, tempat healing. Jadi mungkin ya buat teman-teman yang ngerasa stres atau kadang kan kesel ya ngelihat warga Indonesia yang nggak teratur, nggak disiplin, nggak bersih dan sebagainya. Menurut gue salah satu best healing yang pernah gue rasain itu ya liburan ke Jepang gitu. Even kita mungkin ya nggak ke tempat alam, kita cukup jalan aja, kita bisa menikmati bagaimana manusia tuh normal. Jadi maksudnya kayak dia hidup jalan kaki, dilengkapi fasilitas umum yang memadai, kemudian transportasi publik yang saling terkoneksi, kemudian kedisiplinan mereka untuk ngantri dan kebersihan mereka walaupun tanpa tempat sampah. Itu tuh kayak best healing gue untuk menetralisir peristiwa atau hal-hal negatif yang pernah gue rasain setahun ke belakang kemarin. Nah itu sih kalau menurut gue. Apalagi Put? Selain kotanya yang teratur dan pasti bersih juga,
di Jepang tuh kita tuh merasa safe atau aman. Kayak even kita tas kebuka aja itu ya nggak ada barang yang hilang, atau suatu barang yang ketinggalan di suatu tempat itu pas kita balik lagi Masih ada. alhamdulillah masih ada. Kayak beberapa kali kayaknya ada deh sempat Ini DJ Osma iya, ketinggalan di ini taman. kamera yang rekam kita sekarang ini salah satunya si DJ Osmo ini, kita waktu itu sempet taro kayak di apa sih, di sebuah taman itu yang kemarin di Kyoto, karena emang ngerekam behind the scene kita lagi motret. Terus entah kenapa kita ke-skip. Kita Terus pindah ke spot. Pindah ke spot lainnya. Terus keinget, tunggu, DJI-nya masih ada di situ. Ya, terus kita kita balik lagi. Yeah. Masih ada dong, dan Masih dia masih ada. ngerekam. Masih ngerekam dengan posisi yang sama. Dan dengan lalu lalang orang. Itu Padahal menarik banget. itu banyak orang di situ ya, lumayan banyak orang ya, walaupun nggak rame-rame banget, tapi lumayan banyak orang dan masih aman guys. Makanya kayak wah syukurlah, untung ini ketinggalannya di Jepang. Kalau di negara lain I don't know, kayaknya udah hilang deh. Gimana Wan, selanjutnya menurut kamu kenapa Jepang balik lagi nih? Nah, kalau menurut aku suka banget cara warga Jepang itu menikmati makanan mereka itu serba natural. Ini bukan tanpa bumbu, maksudnya bukan seperti itu ya. Tapi kayak lebih mengedepankan atau memprioritaskan rasa aslinya. Kayak misalkan mereka menyajikan salmon gitu ya. Ya mereka cuman menaburkan sedikit bumbu, atau kayak kemarin kita ke Gyukatsu Motomura, ingat gak? Kita cuman dikasih kayak rock salt sama cocolan yang nggak dominan rasanya. Betul. Dan itu tuh membuat gue, oh ini rasa asli makanan. Ya mungkin oke lah, di Indonesia kita memang suka dengan makanan yang strong, rich gitu ya. Tapi dengan kita merasakan rasa aslinya, kita jadi bisa membedakan masakan satu dengan yang lainnya. Kalau menurut gue ya, itu yang best banget di Jepang. Salah satunya adalah merasakan makanan dengan rasa asli. Selanjutnya Mimpi masa kecil. Apa bahasa kerennya? childhood dreams. Ya. Jadi kalau misalkan kita kan dari kecil memang sudah dijejelin sama tontonan-tontonan kartun Jepang gitu ya. Dan itu tuh membuat kita punya bayangan sebagaimana dunia tuh seharusnya gitu kan. Ternyata waktu kita ke Jepang ya kita banyak gitu menemukan tempat-tempat, kemudian suasana yang memang tuh mirip banget waktu kita nonton kartun zaman dulu gitu ya. Iya bener sih, sesimpel kita ngelihat Gunung Fuji di kartun Doraemon aja dan ternyata beneran kayak gitu bentuknya. Dan semegah itu aslinya. Abis itu makanan-makanan juga gak sih? Iya, makanan kayak ramen. Terus kayak kue-kue yang kita sering lihat di ya komik-komik yang sering kita baca. Abis itu kuil-kuilnya itu tuh persis banget sama yang ada yang kita lihat waktu masih kecil. Jadi pergi ke Jepang tuh ya benar-benar mengobati rasa penasaran kita pas waktu masih kecil gitu sih. Dan selagi memang kita mampu ya, kalau gue sih gue pengen banget balik lagi gitu ke Jepang. Mungkin duit bisa dicari, tapi ke Jepang gak cukup sekali. Oke, mungkin sekian dari kita. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan di chat di kolom komentar. Jangan lupa untuk di subscribe. Gue Ridwan Papuy. Gue Putri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.